Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita berjudul Hijrah, merupakan penggenapan dari nubuat Nabi Yesaya, diuraikan oleh Simon Al-Yasir. Saudara-saudara para pemirsa yang budiman, kebinasaan kemuliaan Kedar. Bismillahirrahmanirrahim. Selama 3 hari Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar bersembunyi di dalam Gua Sur. Anak laki-laki Abu Bakar memberikan laporan tentang keadaan yang terjadi di kota, sedangkan Asma anak perempuan Abu Bakar mengirimkan makanan. Sedangkan Amir bin Fuhairah, pelayan dari Abu Bakar As-Siddiq, menggembalakan kambingnya, berusaha menggiring binatangnya ke dekat gua dan memerah susunya untuk dipersembahkan kepada Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan majikannya Abu Bakar As-Siddiq. Hal ini merupakan penggenapan nubuat Nabi Yesaya sebagai berikut ini. Ia akan makan dadih dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Surat Yesaya 7 ayatnya 15. Akhirnya setelah keadaan aman karena kaum kafir Mekah telah berputus asa, pada hari yang keempat Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq berangkat ke Madinah dengan penunjuk jalan adalah Abdullah bin Uraikid, seorang non-muslim. Hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal 14 Bid'ah atau Bi'syah, yaitu tahun kenabian, bertepatan dengan tanggal 22 Juni tahun 622 Masehi. Mereka tiba di Madinah dengan selamat dan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Kedatangan beliau sangat dielu-elukan, diterima dengan lapang dada, dengan senang hati, dengan gembira oleh penduduk Madinah. Setibanya di Madinah, Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lalu mendirikan masjid sebagai pusat peribadatan dan kebudayaan Islam. Adzan mulai dikumandangkan, masyarakat Islam terus dibenahi. Demikian pula perjanjian damai dengan ahli kitab dan pemeluk agama non-Islam lainnya ditegakkan. Dari Madinah syiar Islam terus memancar ke seluruh penjuru dunia. Sekalipun Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah hijrah ke Madinah, namun kaum kafir Mekah tidak terima, tetap memusuhi beliau dan memusuhi Islam, dan tetap bertekad menghancurkan agama dan risalah Islam yang diajarkan dan dibawa oleh Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam tahun kedua Hijrah pecahlah perang dahsyat, perang Badar, yang juga disebut Yaumul Furqan
artinya hari pemisah. Surat 8 ayatnya 40. Di dalam perang ini membuktikan pertolongan Allah Ta'ala terhadap Islam sebagaimana dilukiskan di dalam surat Al-Baro'ah surat 9 ayatnya 40 yang tadi sudah dibacakan. Karena setiap kelemahan kaum muslimin diimbangi dengan keunggulan kaum Quraisy. Di samping itu juga merupakan penggenapan nubuat Nabi Yesaya alaihissalam yang berbunyi sebagai berikut ini. Ucapan ilahi terhadap Arabia dibelukar di Arabia kamu akan bermalam. Hari kafilah orang Dedan, hai penduduk tanah Tema, keluarlah, bawalah air pada orang yang haus, pergilah, sambutlah orang pelarian dengan roti, sebab mereka melarikan diri terhadap pedang, ya terhadap pedang terhunus, terhadap busur yang dilentur, dan terhadap kehebatan peperangan. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, dalam setahun lagi menurut masa kerja prajurit upahan, maka segala kemuliaan akan habis, dan dari pemanah-pemanah yang gagah perkasa dari Bani Kedar akan tinggal sejumlah kecil saja, sebab Tuhan Allah Israel telah mengatakannya. Yesaya 21 ayat 13 sampai dengan ayat 17. Orang-orang pelarian di dalam nubuat tersebut jelas menunjuk kepada Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya kaum muhajirin yang selamat dari pedang yang dihunus dan busur yang dilenturkan. Tiada yang lain lagi. Sedangkan Kedar adalah putra kedua Ismail. Kejadian 25 ayat 13. Nenek moyang bangsa Arab. Bani Kedar adalah keturunan Kedar. Mereka tinggal tersebar di provinsi Hijaz, Arabia. Kaum Quraisy adalah sebagian dari mereka dan merupakan kabilah paling terhormat. Maka dari itu, tewasnya para pemimpin Quraisy dalam perang Badar berarti kebinasaan kemuliaannya Kedar. Demikianlah risalah ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan kembali risalah ini. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.